kok anak muda ini ya menikah itu kan indah gitu, yang sesuatu yang kita inginkan, kita harapkan. Dan bagi orang yang normal pasti ingin menyatu dengan pasangannya. Tetapi kok hari ini ya turun gitu ya. Apa sih yang melatar belakanginya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sulo dimanapun berada. Saat ini kembali lagi dalam podcast Sahabat Sulo bersama saya Wilda Yasrina. Hari ini kita akan berbicara terkait solusi mahar emas nih bagi pemuda Aceh saat ini saat harga emas melambung. Nah, pada hari ini kita akan berbicara bincang-bincang hangat nih bersama Ustadz Dr. Agustin Hanafi, MA, yang merupakan Kaprodi dari Hukum Keluarga dari Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, langsung saja kita menyapa pada Assalamualaikum Ustadz Agustin. Waalaikumsalam, Dek Wilda. Gimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah, senang sekali ya bisa hadir di sini. Ya, alhamdulillah. Nah, terkait kegalauan pemuda-pemuda Aceh hari ini Ustadz, yang mana harga emas ini semakin melambung ya Ustadz. Menurut Ustadz gimana sih pandangan Ustadz terkait fenomena harga emas saat ini dan gimana dampaknya terhadap pelaksanaan pernikahan di Aceh? Luar biasa nih ya. Kalau kita lihat data statistik nasional dalam 5 tahun terakhir itu angka pernikahan itu turun drastis. Ya. Tetapi sebaliknya angka perceraian meningkat tajam. Begitu juga dengan di Provinsi Aceh. Berdasarkan data dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, bahwa dalam 5 tahun terakhir ini memang menurun angka pernikahan. Begitu juga sebaliknya, angka perceraian meningkat tajam. Jadi beberapa minggu yang lalu, saya datang ke beberapa kabupaten kota di Aceh. Apa sih yang menyebabkan kok anak muda ini ya menikah itu kan indah gitu, yang sesuatu yang kita inginkan, kita harapkan. Dan bagi orang yang normal pasti ingin menyatu dengan pasangannya. Tetapi kok hari ini ya turun gitu ya. Apa sih yang melatar belakanginya ya? Di antara faktornya katanya itu ada karena ekonomi. Kemudian juga belum memiliki pekerjaan yang mapan. Kemudian ada lagi, karena katanya harga emas melambung tinggi hingga katanya 3 gram atau 1 mayam itu menembus angka 7 juta. Sedangkan di Aceh, mahar untuk kita melamar seorang perempuan itu identik dengan emas dan kisarannya bervariasi. Ada yang 10 mayam ke atas, ada juga ya di bawah itu. Nah, bagi laki-laki yang belum mapan, tentu akan berpikir ulang ya. Artinya butuh persiapan lebih lagi gitu ya. Jadi tempo hari berdasarkan penuturan dari KUA. Jadi ini Pak faktornya katanya karena ya harga emas tadi, bahkan ada yang sudah siap ya sudah datang ke KUA itu ya data dokumen itu sudah dicatatkan, tetapi beberapa hari menjelang menjelang hari H, ternyata dia mengatakan kami harus menunda dulu ya. Ketika ditanya kok ditunda, ya kendalanya karena harga emas tadi tinggi ya. Nah, terkait mahar nih Ustaz ya. Iya. Dan banyak pemuda-pemuda yang menunda pernikahannya, problemnya di mahar. Nah, menurut Ustaz gimana sih hukum Islam sendiri? Apakah sebenarnya apa sih kedudukan mahar itu sendiri? Apakah harus dalam bentuk emas atau bisa diganti dengan yang lain? Ya, mahar itu adalah hukumnya wajib dalam pernikahan. Dia tidak masuk rukun, tidak masuk syarat pernikahan, tetapi wajib. Nah, ada namanya maharul musamma yang di saat kita ijab kabul kita sebutkan, misalnya ya 20 mayam emas dibayar tunai. Tapi ada yang maharul mithli namanya, yaitu yang sama dia, misalnya
kalau di adat istiadat di tempat itu atau kakaknya 20 mayam, kemudian juga sebelumnya memang begitu takarannya, tanpa disebut pun itu berarti 20 mayam juga, ya namanya mahrul misli. Nah, kedudukan mahar dalam Islam ya sangat penting. Dan ini tujuannya adalah untuk memuliakan perempuan. Mahar bukan harga seorang perempuan, tetapi hanya merupakan sebuah simbol ya bahwa laki-laki itu nanti akan penuh bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya nanti ketika ya beristrikan ya perempuan tersebut. Jadi mahar itu bukan harga seorang perempuan dan juga bukan ya semacam kira-kira status sosial atau hal yang lain lah kira-kira di luar itu. Nah, kemudian makna lain dari mahar ini adalah merupakan modal bagi perempuan itu sendiri. Artinya itu kan miliknya si perempuan. Ketika misalnya laki-laki memberinya dengan mahar yang tinggi, tentu itu sungguh menguntungkan bagi perempuan. Artinya bisa nanti modal bagi dia. Dan ketika suatu waktu ada suami yang berkhianat atau juga pergi tanpa pesan bertahun dan lain hal, ya sedangkan perempuan ini begitu telantar, dengan mahar yang dia miliki ini, inilah menjadi modal berharga bagi dirinya gitu ya. Makanya ya sebisa mungkin ya mahar itu diberikan yang terbaik ya, yang berharga. Kira-kira begitu. Nah, Ustaz, saya pernah dengar nih Ustaz, bahwasanya dari pihak perempuan nih mahar terbaik adalah mahar yang tidak memberatkan laki-lakinya, dan dari pihak laki-laki mahar yang terbaik itu mahar yang paling tinggi. Itu bagaimana menurut Ustaz? Iya. Ada dalam sebuah hadis Rasulullah ketika ada seseorang yang kepingin sekali dia menikah. Kemudian ditanya oleh Rasul, kamu punya barang berharga enggak? Ditanya emas, enggak punya. Ditanya yang lain juga enggak punya. Lalu ditanya apa yang engkau punya yang itu bernilai? Disebutkan, yaitu ada cincin dari besi. Nah, itulah dijadikan mahar. Artinya apa? Dalam hal ini fleksibilitasnya ada. Ketika seseorang kepingin sekali untuk menikah, ternyata dia nggak memiliki apa-apa, ya tidak dituntut sesuatu yang memberatkannya. Tetapi sekali lagi, itu dimusyawarahkan ya antar pihak. Jangan pula nanti yang berlaku di situ mahar takarannya misalnya 10 mayam ke atas, lalu kita berikan hanya 2, itu kan menjadi perbincangan yang miring lagi, nanti semacam ada kesan yang tidak baik. Sedangkan kita perlu menjaga marwah kehormatan keluarga juga. Nah, dalam hal ini dalam Islam mahar itu yang bermanfaat, yang bernilai, yang bisa memang dimaksimalkan dan digunakan. Lalu di budaya kita kadang dengan mahar ya seperangkat alat sholat tunai. Kalau saya sekiranya memang perempuan ini orang mampu, memiliki ekonomi yang bagus ya luar biasa, itu nggak ada masalah mungkin dalam hal ini karena dia tidak lagi begitu butuh terhadap materi. Tetapi sebaliknya ada orang yang biasa, ketika kita berikan misalnya alat seperangkat sholat tunai, apakah itu bisa dia maksimalkan? Sedangkan hari ini tidak ada jaminan ya suami yang setia. Sedangkan kalau dia memiliki mahar yang baik, tentu itulah menjadi pegangan bagi dia ketika suatu waktu dikhianati. Kan begitu dia. Tapi sekali lagi, ya meskipun di Aceh di kita ini yang namanya mahar itu identik dengan emas, sekali lagi perlu kita ya merujuk atau merekonstruksi ya fikih istilahnya mahar atau juga budaya kita di sini ya win-win solution. Artinya jangan sampai gara-gara mahar ini atau harga emas tinggi ya anak muda kita itu terhambat atau terkendala untuk menikah. Karena dampaknya juga nanti akan lain. Ya, ketika orang sudah memiliki usia yang cukup baik,
kemudian juga ada penghasilan ya sedikit misalnya ya. Kemudian dia sudah siap lahir batin, tetapi terkendala misalnya dengan ya mahar tadi ya. Saya kira kita sebagai pihak keluarga ya bermusyawarah dan kita doronglah anak-anak kita itu untuk menikah. Karena nanti kalau orang menghindari yang namanya pernikahan, itu juga akan berpengaruh terhadap demografis atau juga katanya generasi emas di tahun 45 itu, sedangkan anak muda semakin berkurang dan lain sebagainya, itu sulit mewujudkannya. Sedangkan kita dari segi maqasid syariahnya ada 5 yang sifatnya primer yang harus kita lindungi: agama, ya jiwa, akal, kehormatan, dan juga harta, sama yang itu tadi hifzun nasal, artinya memelihara keturunan ya. Jadi begitu ininya Bu, ya kita dorong ya. Nah, sahabat-sahabat Solo, jadi mengenai mahar ini sebenarnya bisa dibicarakan ya antara kedua belah pihak, jangan sampai karena mahar bisa menghambat hubungan yang sangat mulia ini. Nah, menurut Ustadz sendiri nih dari program studi hukum keluarga, bagaimana hukum keluarga dalam Islam ini memandang harga mahar ini? Yeah. Dulu kalau kita baca kisah Nabi Syuaib alaihissalam, itu maharnya sesuatu yang sifatnya jasa. Artinya Nabi Musa itu setelahnya bekerja mungkin hingga 10 tahun ya. Itulah maharnya. Kemudian ada lagi yang mengajarkan ya Al-Quran atau menghafalkannya. Tapi hari ini ya sebagian ulama berijtihad bahwa yang namanya jasa ya tidak dibolehkan. Tapi sebagian ulama ada yang membolehkan. Nah, umumnya ulama itu berijtihad bahwa mahar itu adalah sesuatu yang bernilai, yang bermanfaat. Dan di kita itu harus fleksibel dalam hal ini, tidak ya kaku sekali ya memandangnya. Terkadang di kita itu dalam soal pernikahan itu banyak hal yang bukan primer sifatnya, bukan sesuatu yang urgen. Ya, keluar dari yang sifatnya syar'i misalnya. Contoh, lebih banyak orang hal-hal yang lain yang dia pikirkan, entah itu foto-foto, pre-wedding dan lain sebagainya untuk ya kebutuhan sehari itu. Sedangkan yang namanya dia lahir batinnya belum dia siapkan jauh-jauh hari. Nah, untuk mengantisipasi fenomena misalnya anak muda hari ini enggan untuk menikah, tentu kita juga harus ya istilahnya ya bergerak. Ya, kita sampaikan pada momen-momen ceramah, khutbah atau juga di kelas misalnya kepada adik-adik mahasiswa supaya satu sama lain saling memahami bahwa laki-laki memang yang mampu, karena dalam hadis itu kan ya ma'asyaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang kamu sudah mampu. Mampu di sini oleh ulama difahami yang lahir batin ya. Artinya dalam hal ini kalau memang laki-laki ini ya mampu dia, maka berikanlah yang terbaik mahar untuk istrinya itu. Nah, kemudian kalau memang perempuan ini melihat laki-laki ya kurang begitu mampu, ya bisa kita sesuaikan, ada diskusi itu ya. Tidak hanya mentok di tataran seperti itu, tetapi sekali lagi kadang dalam budaya dan adat istiadat harus juga kita hargai terkadang ya. Maksudnya di keluarga kita itu yang terbiasa ya seperti ini, tapi kok berubah drastis, ya orang yang nggak paham, ya muncullah isu-isu yang kurang sedap. Ya, itu juga perlu kita jaga. Dan di Aceh sebanding dengan apa yang disiapkan oleh keluarga dari ya mempelai perempuan terhadap yang menantunya yang laki-laki ini, maharnya memang emas dan lumayan tinggi, tetapi kadang disiapkan ya kamar, isinya atau hal yang lainnya. Baik banget mertua kadang ya difasilitasi segalanya. Ini juga harus kita lihat. Kadang kita modal misalnya ya modal nggak begitu inilah kira-kira ya banyak. Kemudian kita pun duduk di situ, nanti orang akan mencemooh dan lain sebagainya. Ini juga nilai-nilai ya dari keluarga juga harus ya kita jaga. Ya, sebagaimana yang kita tahu ya Ustaz ya, kalau di Aceh ini mahar itu berupa emas.
ada nggak Ustaz kemungkinan di Aceh ini mahar itu akan berubah, tidak lagi emas? Kalau saya melihatnya sulit karena itu sudah menyatu dengan adat istiadat dan budaya. Kalau bagi saya nggak ada masalah ya dengan emas karena emas ini tahan lama, memiliki nilai yang tinggi ya. Kemudian jika istri sewaktu-waktu dia butuh mungkin dia bisa gunakan yang sifatnya ya cepat dan ya praktis ya. Tetapi sekali lagi ya kita sesuaikan ya jumlahnya tadi ya mungkin karena harganya hari ini 7 juta yang sebelumnya misalnya identik 20 mayam maharnya ya kita sesuaikanlah dengan duit misalnya berapa dari segi kesanggupan ya diturunkan nggak mesti mentok di angka 20. Kalau dulu mungkin 20 mayam nilai emas masa itu satu mayam ya cuman 2 juta, cuman 3 juta. Jadi kalaupun 20 mayam itu kita bisa hingga mengeluarkan 60 juta misalnya. Tapi kalau hari ini kalau 20 berarti sudah 2 kali lipat. Artinya didiskusikan ya, dimusyawarahkan. Itu intinya. Ya memang kalau berbicara masalah mahar ini Ustaz kan, misal dari pihak perempuannya takut memberatkan laki-laki dan dari pihak laki-laki takut nanti menjatuhkan kedudukan perempuan itu sendiri karena memberikan sedikit mahar gitu. Nah, menurut Ustaz gimana nih solusi bagi pemuda Aceh terkait harga emas yang sudah melambung tinggi ini Ustaz? Iya, biasanya dua pasangan anak muda yang saling menyintai, dia akan berpikir atau berkata, nggak apa-apa bang, asal hidup bersama abang, kita tidur beralaskan koran nggak ada masalah. Aduh. Adik diberikan hanya ikat rambut atau sendal saja nggak masalah. Kemudian dulu pernah viral, kita lihat maharnya cuma aqua gelas, pernah juga sendal. Lalu saya telusuri lagi di internet, bagaimana orang yang dulu itu menikah dengan mahar yang sangat minimalis itu. Ternyata rata-rata berpisah. Jadi salah satu mungkin mahar ini adalah tinggi, itu juga bisa membantu ya mengatasi persoalan perceraian. Karena tadi misalnya 20 mayam emas istri kita yang pertama lalu bercerai begitu mudahnya misalnya. Itu akan berpikir lagi kita kalau mau menikah lagi dengan orang lain itu berarti minimal harus kita keluarkan 20 mayam emas lagi. Nah, dengan demikian kan akan berpikir juga seorang laki-laki, oh tidak mudah mendapatkan 20 mayam emas itu. Paling tidak dia akan berusaha mempertahankan eksistensi perkawinannya gitu ya. Dia jaga gitu ya. Kalau ada konflik sedikit, masalah dan lain itu hal-hal yang memang ya biasa gitu, tapi juga harus diselesaikan. Gitu. Nah, artinya meskipun harga emas tinggi, bagi pemuda Aceh ya jangan sampai menunda, apalagi yang menghindari yang namanya pernikahan. Allah Maha tahu ya. Ya, kita mengadu kepada Allah, tetapi juga harus diiringi dengan usaha, kerja keras, cerdas, dan yakin akan usaha itu. Jadi ketika ada misalnya suami atau laki-laki yang sudah berencana nih di usia 28 tahun akan menikah. Hari ini usianya baru 22 tahun. Dalam 6 tahun ke depan tentu ya dia harus memiliki persiapan untuk itu ya. Apa yang harus dia lakukan? Inilah kita edukasi, kita dorong untuk bekerja sehingga menghasilkan pundi-pundi rupiah, bukan hanya ya pasrah dengan keadaan. Ya, itu kita tidak boleh. La tayasu min rauhillah. Artinya kita tidak boleh berputus asa. Masih banyak jalan dan lain sebagainya. Jangan pula gara-gara kita mencintai seorang perempuan, kemudian dengan harga emas tadi tinggi, lalu kita mundur, padahal dulu kita sudah berkali-kali berjanji sama dia. Dia penuh harap, bahkan sudah nyampe ya omongan kita itu ke keluarganya. Bukankah keputusan kita itu yang sepihak tadi dengan alasan misalnya harga emas tadi tinggi dia tidak sanggup lalu memutuskannya ya sungguh mengecewakan ya perempuan tadi yang sebelumnya dijanji-janjikan gitu. Makanya harus punya tanggung jawab ya dalam hal ini kalau saya lihat. Nah, itulah sahabat-sahabat Solo, khususnya bagi pemuda-pemuda Aceh yang lagi galau bagaimana merencanakan maharnya ke depan. Solusi dari Ustadz itu jangan menunda.
manjada wajada, teruslah berusaha. Barang siapa yang berusaha, maka dia pasti akan mendapatkannya. Untuk mendapatkan seorang kekasih dengan menjalin hubungan yang mulia, maka berusahalah semaksimal mungkin. Nah, mungkin saya penasaran nih dari cerita Ustadz bagaimana memperjuangkan istri Ustadz dulu, bagaimana dalam memperjuangkan maharnya, mencari maharnya, usaha Ustadz mungkin. Gimana Ustadz? Ya, dulu mungkin sedikit berbeda dengan hari ini ya. Dulu harga emas itu relatif stabil dan di masa saya dulu tidak seperti hari ini yang 1 mayam itu 7 juta. Kalau masa saya dulu masih 1 jutaan atau 2 jutaan. Kemudian karena saya menikah dengan orang yang dari luar Aceh, ya kebetulan dari ibu kota, ya suku Betawi, di sana itu ya dia dengan gram. Biasanya berapa di sana itu? Ya, dengan gram. Ada yang mengatakan 20 gram, ada 23. Kebetulan calon istri waktu itu usianya 23. Jadi mereka menetapkan 23 gram emas. Jadi kalau kita emaskan mungkin hari ini sekitar 7 mayam lebih. Ya. Tetapi budaya dan adat istiadat di sana itu berbeda. Artinya waktu saya menikah dulu tidak lagi dituntut hal yang lain. Misalnya ada di sebuah daerah kadang di kita ini ya mahar lain. Kemudian ada lagi isi kamar, ada lagi uang hangus dan lain-lainnya itu. Belum lagi memikirkan pesta. Kalau kami masalah ini udah selesai dah. Mahar tadi cukup hanya di situ, tidak lagi diminta lain-lain, tetapi setelah itu kita mengadakan pesta. Jadi sangat mudah. Dan kalau sudah sah suami istri, tidak misalnya kita dilarang misalnya untuk tinggal satu kamar atau harus pisah karena belum pesta, nggak ada kaitannya. Ya, jadi kalau sudah kami tempuh hari sah suami istri, kami diberikan kamar walaupun ya belum pesta. Ya di hari itu ya masih beberapa bulan ke depannya nggak ada masalah dan nggak ada rasa kita misalnya agak canggung, gelisah, merasa tidak nyaman, tidak ada. Nah, karena itu di budaya mereka ya mentolerir hal-hal yang semacam itu, bukan sesuatu yang tabu ya. Wah luar biasa ya Habasuluh, bagaimana kisah dibalik perjuangan maharnya dari Ustadz Agustin Steve sendiri. Nah Ustadz terakhir mungkin pesan-pesan dan motivasi untuk pemuda-pemuda Aceh untuk terus semangat berusaha. Iya. Kita menikah itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan kita menikah itu tujuannya adalah supaya bisa memperoleh keturunan. Karena kita menjadi khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu menikah ini ibadah yang terpanjang dalam hidup manusia. Ya hingga mungkin satu rumah itu 30 tahun, 40 tahun. Maka perjuangkanlah untuk kita bagaimana bisa hidup dalam kurun waktu ibadah yang terpanjang ini. Tentu harus dengan kerja keras. Ya artinya kita jangan menyerah dengan keadaan. Kita tetap harus ya berusaha, tetap harus semangat dan juga ya perempuan yang muslimah, yang solehah ini jangan juga misalnya memberatkan laki-laki. Artinya masih ada win-win solution di situ, musyawarah, kesepakatan bersama yang juga tidak sampai ya memberatkan dan juga jangan sampai terlalu ringan yang membuat kadang aib bagi keluarga itu sendiri. Ya. Nah itu dia sahabat Habasuluh, solusi dari Ustadz Agustin kita pada hari ini, bahwasanya menikah adalah ibadah yang paling mulia dan ibadah paling terpanjang. Jadi jangan sampai menunda-nunda pernikahan sehingga memunculkan hambatan-hambatan selanjutnya ataupun stigma-stigma dari masyarakat karena kita menunda-nunda menikah. Nah itu dia perbincangan hangat kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Ustadz yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Saya Wilda Srina pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast Habasuluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.